Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan logika dan intuisi dari kawasan dataran tinggi tertinggi di Indonesia, sahabat kawan karib terkini dan semuanya, khususnya para muhibin, budak dan kacung dari Habib-Habib Ba'alawi, apa kabar? Sudahkah para muhibin, para budak-budak Ba'alawi sudah mendapatkan berita yang sebenarnya bukan berita yang baru, tapi hanya kebetulan ini dari salah satu kabar berita tentang perbuatan mesum dari seorang Habib, yakni Habib Thoha bin Yahya. Jadi perlu kami tegaskan kembali bahwa Habib-Habib Ba'alawi adalah keturunan imigran Yahudi Hadramaut Yaman, bahwa Habib-Habib bukanlah duriat, bukanlah cucu keturunan Rasulullah Muhammad SAW, apalagi ahlul bait. Jadi tetap gunakan sebutan Habib untuk mereka yang berasal dari Ba'alawi, karena saat ini bagi Paijo sendiri gelar Habib bukanlah gelar kehormatan, bukanlah gelar kemuliaan, melainkan gelar yang sampah. Jadi kalau ada yang mengatakan Habib palsu, itu adalah yang bukan dari klan Ba'alawi menggunakan gelar Habib. Tapi siapa yang mau zaman sekarang saat ini menggunakan gelar Habib? Kalaupun kita sendiri dikasih gelar Habib, jangankan palsu, kalau Pejo sendiri suruh jadi Habib asli, itu saja ogah, ora sudi, mangudzubillah min dalik. Dan ini kembali untuk para muhibinnya, para budak-budaknya yang masih keracunan virus Ba'alawi. Untuk masyarakat umum yang mungkin masih belum paham atau kurang paham seperti apa Habib-Habib Ba'alawi itu, maka bisa dilihat dari beberapa tokoh-tokoh sentralnya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Imam Besar Bacotnya Rizik Syihab Al-Qadab yang erat kaitannya dengan FPI. Kemudian ada lagi Habib Bahar Demir, ada lagi Habib Taufik Assegaf atau Assegaf yang merupakan juragan jangkrik, ketua dari organisasi para habaib Ba'alawi, yakni Rabithah Alawiyah. Ada lagi junjungannya Nofiyatno alias Gus Arya yang ternama, yakni Tuan Habib Lutfi bin Yahya yang merupakan anggota One Team Press. Di sini jadi ingat kembali kepada Nofiyatno alias Gus Arya yang dari awal selalu berkuar-kuar dengan penuh kegalauannya, jangan gebyah uyah dong, jangan gebyah uyah dong, kita tetap harus menghormati para ulama, khususnya para habaib yang alim dan soleh. Tapi suruh menunjukkan habaib Ba'alawi yang alim dan soleh, diam saja, tak mampu menunjukkan. Paling-paling juga yang selalu ditekankan oleh Gus Arya, hormati habaib yang alim dan soleh seperti Habib Lutfi bin Yahya.
Rasanya dari dulu yang selalu menjadi biang keroknya tidak jauh dari Yahya dan Assegaf. Minimal itu yang paling banyak. Dari mulai zaman penjajahan kompeni VOC yang menjadi antek daripada kafir kompeni VOC yang diangkat oleh kompeni yang dijadikan sebagai mufti Batavia adalah Habib Usman bin Yahya. Kemudian yang kemarin menghina pendiri MU, menghina NU adalah si bocil ingusan Habib Mahdi bin Yahya yang sekarang dengan Habib Bahar Dumit dengan tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa sudah merubah gelar Habibnya menjadi Sayyid. Padahal sebelumnya si bocil Mahdi bin Yahya ini sudah menghina-hina Sayyid Zulfikar Basaiban, seorang Sayyid asli keturunan Rasulullah yang memiliki isbat internasional dan bukan berasal dari Alawi, yang sekarang justru gelar Sayyidnya dicuri dan dipakai oleh si Mahdi bin Yahya. Kemudian sekarang yang sedang populer, sedang viral, melakukan perbuatan zina, melakukan perselingkuhannya, berbuat mesum terhadap istri dari muhibinnya, bahkan melakukan perbuatan zinahnya di tempat balai majelis yang biasa digunakan untuk sholawatan dan melaksanakan sholat. Tidak lain adalah Habib Toha bin Yahya lagi. Kemudian kembali ke sang wali medsos, atau kalau sekarang Gus Arya ini lebih tepat disebut wali celup atau wali lendir. Nah, ini yang selalu berkuar-kuar akan terjadinya pemecah belah umat, harus diwaspadai dan segala macam. Ini menjadi sebuah pertanyaan mengenai sejarah pendirian NU yang sudah merupakan catatan sejarah dari dulu, bagaimana ikhwal awal terjadinya atau didirikannya NU. Kemudian di beberapa bulan terakhir ini muncul versi pendirian NU, versi baru mengenai sejarah pendirian NU yang disampaikan atau bersumber dari Habib Lutfi bin Yahya. Jadi sekarang tolong jelaskan oleh Gus Arya mana versi pendirian NU yang asli, yang sebenarnya. Apakah yang dilakukan oleh Tuan Habib Lutfi bin Yahya bukan malah merupakan suatu tindakan yang dapat memecah belah umat? Tanda tanya, tanda pitung. Kembali kita berusaha untuk mengingat bagaimana kemudian Gus Arya ini menyatakan bahwa yang mendukung tentang penegakan kebenaran dan keadilan Nasyab Alawi disebut mabuk nasyab, bahkan terakhir disebut tesis palsu dan lain sebagainya. Tapi kasihan juga karena nampaknya Gus Arya akal sehatnya sedang ada sedikit gangguan atau memang sedang kurang berfungsi dengan baik. Tapi semoga Allah segera memberikan hidayahnya sehingga Gus Arya dapat insaf dan bertobat kembali ke jalan yang benar. Ini sedikit kisah, sebenarnya kisah ini lucu dan menggelikan, kisah tentang Tuan Habib Lutfi bin Yahya yang disampaikan melalui audio. Mari kita dengarkan dengan cermat, dan ini menggunakan bahasa Sunda. Mari kita perhatikan. Kiai nukobaran anjingnya, tapi jadi di sholat-sholat. Di sholat-sholat ya. Di sholat asar, di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat. Kiai bingung, cina wali, di sholat. Terus kagak gua ambil ya, iya benar sih.
Eta karena Kisarwani kalau Semarang namu deh kadinya bareng teh zohor teh sholat asar teh sholat maghrib teh sholat kulantaran yana haji dijerahakeun zuhur eta ku Habib ditanya kota asbak. Cik, tolong ambilin asbak saya tuh sodo tuh di kamar digerak lagi ke jero Habib Lutfi keur sholat Allah sekian lumayan wasi ya lumayan wasi boleh dijaga karak ya benar-benar percaya penuh guys. Sekali lagi biar jelas. Jadi intinya ini ada seorang kenalkan kembali anjingnya tapi jadi sholat di sholat ya di zohor di sholat asar di sholat maghrib di sholat isya di sholat kayak bingung cina wali di sholat guys kagawan gua ambil ya iya bener sih kita karena Kisarwani kalau Semarang namu deh kadinya bareng teh zohor teh sholat asar teh sholat maghrib teh sholat kulantaran yana haji dijerahakeun zuhur eta ku Habib ditanya kota asbak. Cik, tolong ambilin asbak saya tuh sodo tuh di kamar digerak lagi ke jero Habib Lutfi keur sholat Allah sekian lumayan wasi ya lumayan wasi boleh dijaga karak ya benar-benar percaya penuh. Sahabat kawan karib yang semakin semat dan selamat. Jadi ini kisahnya bahwa ada seorang kiai namanya Kiai Sarwani dari Semarang. Suatu saat berkunjung bertamu kepada Habib Lutfi bin Yahya. Tapi kiai ini bingung, katanya Habib Lutfi bin Yahya ini wali. Tapi dohur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat. Berarti pada waktu itu Tuan Lutfi beserta Kiai Sarwani dan seluruh orang yang ada di tempat itu tidak ada yang menegakkan atau melaksanakan sholat wajib 5 waktu kecuali barangkali sholat subuh. Kemudian suatu saat Kiai Sarwani sengaja bertamu kembali kepada Tuan Habib Lutfi bin Yahya dan kembali dohor nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, sehingga timbul suudon, timbul buruk sangka di hati Kiai Sarwani kepada Habib Lutfi bin Yahya. Dan sepertinya hal itu diketahui oleh Tuan Habib Lutfi bin Yahya, sehingga Habib Lutfi bin Yahya karena mengetahui adanya suudon di hati Kiai Sarwani, maka menyuruh Kiai Sarwani untuk mengambilkan asbak di kamarnya Tuan Habib Lutfi. Begitu Kiai Sarwani masuk kamar Tuan Habib Lutfi mengambil asbak, di situ Kiai Sarwani melihat ada Habib Lutfi yang sedang takbir Allahu Akbar, sedang melaksanakan sholat. Jadi Kiai Sarwani ini bingung, mana ini yang asli? Tapi intinya sejak saat itu justru membuat Kiai Sarwani menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuan Habib Lutfi bin Yahya. Ini pertanyaan untuk yang masih memiliki kewarasan, muslim yang masih dapat menggunakan akal sehatnya dengan baik. Bukankah seorang muslim, seorang pria, seorang laki-laki yang beragama Islam hukumnya wajib untuk menegakkan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid? Dan bagi seorang muslimat, seorang perempuan muslim lebih utama mengerjakan sholat 5 waktu di rumahnya, walaupun tidak ada larangan untuk berjamaah di masjid. Jika menyimak kisah sholat tadi dari yang diceritakan, berarti Habib Lutfi tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kecuali barangkali sholat subuh karena tidak disebutkan.
Dan apakah pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, tabiin, tabiin, dan bahkan para wali-waliullah, para salafus soleh, bahwa mereka membelah dirinya menjadi dua, yang satu ngobrol dengan tamu, yang satu sholat di dalam kamarnya. Bisa jadi yang sholat di kamarnya itu entah bayangannya, atau bisa jadi salah satunya adalah jin peliharaannya, karena itu tidak ada tuntunannya ataupun riwayat syariahnya di dalam ajaran Al-Quran. Bahkan mendengar cerita tersebut kita jadi teringat dengan Eyang Wildo. Barangkali ada yang mengenal atau tahu tentang kisah Eyang Wildo yang sensasional, yang juga dapat membelah dirinya, satu melaksanakan sholat di dalam kamarnya, dan yang satu ngobrol dengan para muridnya. Sahabat kawan karib terkini dan semuanya, apakah hal-hal yang telah terjadi, banyaknya bagaimana yang sangat tampak dari sepak terjang para Habib-Habib Ba'alawi masih akan membuat kita fanatik buta, masih akan membuat kita membabi buta? Ingat, tidak ada seorang ulama sehebat apapun yang maksum, karena yang maksum adalah hanya Rasulullah Muhammad SAW dan para anbiya. Dan sekarang jika banyak pihak yang mulai atau menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap Pak Jokowi, rasa penasarannya dengan langkah-langkah atau kebijaksanaan yang dibuat Bapak Jokowi, ya seperti yang dibanggakan oleh besarnya, maka kita bisa melihat salah satu one team pressnya atau penasihat dari Bapak Jokowi adalah Tuan Habib Lutfi bin Yahya, yang secara khusus menerima penghargaan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang kemarin juga menjadi dukun di panggung deklarasi Capres Prabowo dan Gibran. Jadi silahkan dinilai sendiri bagaimana sebenarnya perilaku dan akhlak daripada para Habib-Habib Ba'alawi. Jangan lupa tetap sebut dan panggil mereka dengan sebutan gelar Habib, karena bagi Paijo gelar Habib bukan lagi gelar yang terhormat, apalagi gelar yang mulia, melainkan hanya sekedar gelar sampah untuk menunjukkan bahwa mereka adalah seorang Ba'alawi, keturunan imigran Yahudi Hadramaut Yaman, yang kedatangannya di Indonesia memang diangkut dan dibawa oleh kafir penjajah Kompeni VOC pada waktu itu. Sahabat kawan karib terkini dan semuanya, yang semoga senantiasa dirahmati serta dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, cukupkan bagi kita perlindungan hanya dari Allah saja. Salah dan hilaf atas tutur kata yang keliru, tidak patut dan tidak elok, Paijo minta maaf. Bila esok tiba, kita semua akan kembali menyambung silaturahmi, walaupun hanya sekedar melalui tayangan sosial media. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.